dulu karena tawaf ini sangat penting. Sekarang saya buka tanya jawab. Mari silakan. Mari kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih-lebih pertanyaan yang khususnya terkait dengan pelajaran manasik lebih, walaupun tidak dilarang menanyakannya. Dan kalau ibu-ibu, bapak-bapak juga risi mau bertanya atau punya pertanyaan, itu seyogyanya bisa ditulis, tinggal nanti ditumpuk di sini diantaranya. Monggo di samping langsung, monggo juga mau nyimpen pertanyaan di sini, monggo. Sekarang monggo kita buka. Baik dari bapak atau ibu, nanti dengan mengambil mic-nya tanpa usah menyebut nama, langsung kepada permasalahan. Monggo. Yai, misalnya tawaf, kita itu sambil berdoa. Itu boleh enggak? Tawaf sambil berdoa boleh. Boleh. Memang sunatnya tawaf itu membaca doa. Kalau bisa ya doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di sini ada doanya. Nanti ya. Andai kata tidak doa apa saja. Bahasa apa saja boleh. Jelas. Ya. Ada di halaman 19 nomor 6 yang ditanyakan ibu tadi. Nanti di sunnah-sunnah tawaf. Mengucapkan doa yang datang dari Nabi sedang tawaf. Mohon tanya di halaman 4, waktu haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Seandainya kita melaksanakan haji itu di bulan Syawal, dan saya tanyakan waktu tawafnya itu tanggal berapa gitu. Tawaf itu? Tawafnya itu tanggal berapa? Kalau seandainya kita melaksanakan haji bulan Syawal. Ya dimasukkan tawafnya haji. Iya. Tanggal berapa? Iya. Datangnya Syawal, Yai. Oh, datangnya Syawal. Orang ini sudah masuk Mekah Syawal. Oh, iya. Sekarang saya sudah niat ikhram sejak Syawal nih kok, Yai. Lalu dan tawaf, monggo Yai. Itu terserah milih tanggal berapa aja boleh ya. Pokoknya di dalam bulan Syawal selo besar. Jadi tidak harus tanggal sekian, tidak harus begitu. Iya. Jadi bisa memilih ya. Waktunya bisa dipilih sendiri ya. Begini, sampai nanti berangkat kan belum tahu. Iya, Syawal Pak. Misalnya sampai berangkat dari Indonesia sini, yaitu umumnya selo awal ya. Selo ya, selo awal. Dzulqa'dah, umpamanya tanggal 1 Dzulqa'dah, ya. Iya. Kan besarnya masih 1 bulan lagi. Iya. Ya. Iya. Jadi berarti wukufnya itu kan masih lama. Iya. Kan sampai nanti jangan atau jangan haji ifrat berat, paham? Iya. Paham ya? Iya. Jadi sampai umrah dulu ya. Tamattu Ya. Sampai tamattu. Jadi sampai masuk ke Mekah dari mikot sampai niat nawaitul umrata. Sudah. Ya. Terus sampean tanya tanggal berapa tawafnya? Ya terserah sampean. Habis itu sampean tidur dulu. Payah ya. Kapan besok aja tawafnya boleh atau langsung boleh. 3 jam lagi boleh. Tidak terbatas, pokoknya sesudah nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Terus tawaf, paham ya? Iya. Yang sampai tanyakan
Terus untuk sa'inya juga. Habis tawaf itu sa'i. Boleh yang baik langsung. Andai kata habis tawaf, paham ya? Sampai capek tidur dulu ndak apa-apa. Nanti sesudah enak lalu sa'i. Jelas? Terima kasih. Ya. Ada lagi yang tanya ya? Yang tidak kerungu. Tawaf itu masalah batal terus sentuhan ya, kalau tawaf. Kalau tawaf kan harus suci. Itu kan harus suci. Itu misalkan kesenggol-senggol sama misalkan saya kesenggol orang lain. Orang laki gitu batal apa enggak ya? Ya. Kalau sampean ikut mazhab Syafi'i ya batal. Oh gitu. Jadi sampean ya wudu lagi dulu. Nah, karena itu di sini yang merah-merah itu nanti aja bukan sekarang. Ya, ya. Nah, ada mazhab lainnya Ya. yang walaupun senggolan ndak batal gitu loh. Paham ya? Tapi ndak sekarang diterangkan. Iya iya makasih ya. Ya. Nginden dulu. Tanya. Ada lagi? Ini mau tanya Yai, untuk tawaf sebelum kita mengerjakan tawaf wajib, apa boleh mengerjakan tawaf sunnah? Sebelum kita Melaksanakan tawaf wajib, apa boleh mengerjakan tawaf sunnah? ya boleh, boleh. Terima kasih. Malah begini ya, kalau sampean umpamanya haji ifrat ya, hajinya dulu ya, Ya. umrohnya belakang, betul? Iya, iya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Belum wukuf. Karena belum wukuf, sampean disunatno kalau masuk ke masjid Mekah itu disunatno tawaf 7 putaran, disunatno tawaf tawaf ini namanya tawaf kudum. Kudum itu baru datang artinya. Tawaf karena baru datang ke Mekah. Kalau sembahyang seperti masuk masjid sebelum sholat wajib, Tahiyatul. sholat apa? Tahiyatul. Tahiyatul masjid itu juga seperti tahiyat itu, ya. Paham nggak? Boleh. Namanya tawaf kudum. Andai kata diam-diam sampai masuk masjid, tak tawaf aku, tawaf sunat. Nah kalau tawaf sunat itu harus niat. Sudah? Yang tanya tadi? Siapa tadi yang tanya tadi? Iya. Sudah jelas? Ya. Yai, seumpama tadi tawaf sunnah, kemudian datang waktu sholat wajib, kan terpotong tawafnya. Kemudian untuk misalnya seorang perempuan itu kan harus ke belakang. Ya. Apakah lupa untuk meneruskan di mana tadi berhentinya itu? Terus apakah itu mengurangi pahala haji? Ya. Jadi sampean tawaf apa saja lah ya. Terus sembahyang, datang sembahyang ya. Dipakai berjamaah, ya sampean berhenti. Nanti habis sholat selesai, sampean lanjutkan. Kalau lupa, aku mang piro, ya diulang. Wong lupa kok. Iya. 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 Ya. Lupa tidak mengulang langsung putar lagi, apakah itu mengurangi pahala haji? Lupa mengulang atau meneruskan yang tadi berhentinya itu tidak. Lupa tidak mengulang. Iya. Apakah itu mengurangi pahala haji? Nanti dulu. Kalau itu tawaf rukun, ya sampean wajib. Kalau lupa semua ya diulang dari belakang. Tawaf sunat, Yai. Oh, tawaf sunat ya nggak apa-apa, nggak diulang nggak apa-apa.
juga ada ganjaran. Paham ya? Paham? Ya. Ini ya, waktu memulai tawaf, pundak bau di kiri. Sebentar, iya. Waktu memulai tawaf di lurus Hajar Aswad, di pundak sebelah kirinya itu lurus Hajar Aswad. Itu apa Yai? Kalau tawaf termasuk umroh dan haji itu tanpa niat sudah langsung ya Pak. Ada yang menyarankan untuk Bismillah Allahu Akbar, kemudian tangannya dikecupkan begitu, kemudian keliling di rukun Yamani juga memberikan isyarat begitu. Bagaimana ya? Ya, belum. Di sini lagi belum. Oh, belum. Jadi tidak saya semuakan repot sampai napali. Jadi tadi itu tok dulu. Nanti sunat-sunatnya tawaf itu termasuk, ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, baru saya teruskan sunat-sunatnya tawaf. Masih ada pertanyaan? Tanya ya. Ya. Kalau tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu kan tawaf ya, Nyai ya. Kalau misalnya kita ndak langsung tawaf, ndak tawaf tapi diganti sholat tahiyatul masjidnya itu gimana ya? Jadi kita datang terus waktunya sudah mulai masuk waktu sholat. Jadi kita kan ndak sempat tahiyatul masjid yaitu tawaf itu ya. Terus kita berarti kan ndak tahiyatul masjid. Apa nanti bisa diganti sholat tahiyatul masjid bukan tawaf bisa ya? Ya kalau kita datang kebetulan sudah sholat, itu ya kita langsung berjamaah. Tawafnya nanti sesudah selesai sholat, sudah orang banyak tawaf lagi ya kita memulai tawaf. Tawaf sunat ya tawaf sunat. Berarti hitungannya bukan tahiyatul masjid ya? Yai, ini dianggap kalau kita masuk masjid itu kan sunnahnya tahiyatul masjid. Iya. Nah, ibu ini seakan-akan tadi sudah komat, sudah ini tidak sempat tahiyatul masjid. Seakan-akan hampir dibilang apa harus kodok, semacam begitu tahiyatul tawafnya itu jadi. Tawafnya itu apa masih harus gitu. Kalau tawaf sunat, namanya sunat, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi tidak perlu kodok. Ya, jelas ya Bu. Jadi sampean masuk, ya maunya mau tawaf sunat, betul? Ya. Tapi di situ ada orang sembahyang banyak. Ya. Iya. Sudah. Sampean kalau mau teruskan tawaf, ya setelah selesai sembahyang sampean tawaf sunat. Tapi hati sholat sunat aras-arasen tidak sunat, tidak apa-apa, tidak tawaf, tidak apa-apa. Paham ya? Ya, insyaallah. Bahkan kata beliau tadi kalau diganti tahiyatul masjid seperti tahiyatul masjid ini boleh ya. Ini di Mekah karena di Mekah. Masuk ke masjidnya itu kan kita disunahkan tahiyatul masjid. Tapi tahiyatul masjid kalau di Masjidil Haram itu kan tawaf gitu ya. Ya, enggak usah tahiyatul masjid. Seperti kita sekarang di sini namanya. Kita kan belum berjamaah. Masuk kita sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah jamaah, Allahu Akbar, kita masuk langsung sholat jamaah. Itu sudah mencakup apa? Tahiyatul masjid. Sudah paham ya? Ya, insyaallah. Ya. Terima kasih. Satu lagi yang izin tanya. Sebentar Yai. Ini memberikan kesempatan dari luar, mungkin ada yang mau tanya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya, keras sedikit. Assalamualaikum. Mari, waalaikumsalam. Mau tanya ini. Iya. Apa itu? Kalau waktu haji itu, waktu apa itu sa'inya itu, apa itu sudah dari rumah terus bingung. Aku mang oleh piro. Gimana? Terus tanya ke pembelinya, saya takut kalau nggak sah itu kan.
terus sama begini terus jam saya mana tapi bapak itu besoknya itu pastinya. Jadi waktu itu tuh ragu saya. Aku kan soal biro atau antar imam. Sudah jawabannya, terima kasih ya ini. Iya. Maaf kepada Bapak penanya, ini nanti kami akan memperbaiki teknis elektronik kami karena ini langsung masuk ke sound system untuk didengarnya kurangi. Maaf, mungkin besok kami perbaiki ini. Dengarnya dengar namun pecah karena tidak fokus di satu pesawat. Dengan ini mohon maaf sekali ya. Assalamualaikum. Bisa dilanjutkan untuk penanya yang di dalam masjid, monggo. Mohon izin Pak ya. Mikot itu kan ada dua. Yang pertama adalah mikot makani dan mikot zamani. Untuk jamaah Indonesia itu di mana mikotnya? Yang menggunakan mungkin yang gelombang 1 mungkin melalui Jeddah, kemudian yang kedua melalui Madinah atau Bir Ali. Barangkali bisa dijelaskan untuk mikot ini dalam waktu menggunakan pakaian ikhram atau niat umroh. Mohon dijelaskan, terima kasih. Ya, sekarang belum waktunya. Nanti akan sampai pada pelajaran mikot. Jadi kalau dijawab sekarang enggak enak nanti ya. Nanti sabar aja ya. Kepada penanya kebetulan yang jawabannya ini tidak apa-apa. Cuman nanti disampaikan. Tapi tidak apa-apa, tetap yai. Itu lebih baik. Jangan disimpan. Kali ada pertanyaan memang nanti tidak diterangkan. Tidak apa-apa. Nah, adapun soal ternyata di belakang. Monggo yang lain lagi. Ini. Yai tentang yang umroh sah, maaf Yai, kami Yai, orang yang umroh tadi itu apa harus tahallul yang tadi seperti tamattu tadi itu Yai, kesempurnaannya itu? Ya, jadi orang tawaf sa'i ya. Yang tamattu ya, tamattu dan umroh. Ya umroh. Ya, umroh. Tamattu. Umroh dulu. Ya umroh dulu itu harus sempurna. Satu. Ikhram artinya nama itu umrah ya. Kedua tawaf umroh. Kemudian sa'i umroh ya. Sa'i umroh terus tahallul. Jadi kalau tidak pakai tahallul ya berarti belum keluar dari umroh, dari ikhram umroh. Sudah? Ya, Yai memperjelas nih Yai ya. Tadi yang benar Yai, ada lagi Yai, seandainya kita ini datangnya lebih awal Yai, misalnya 7 hari yaitu tamattu ya. Jadi kira-kira ibadah apa yang harus kita kerjakan selama mengisi kekosongan sebelum wukuf ya? Apakah cuma baca Quran wiridan di masjid saja atau apa ya? Itu dulu terus. Sampean masuk Mekah. Iya ya. 7 hari ya. Berapa? 7 hari sebelumnya kan kita datang ya. Kloter awal tuh ya. Begitu. Ya. Jadi sampean masuk Mekah lebih dulu umroh ya. Lebih dulu. Sudah ya. Umroh tahallul. Habis tahallul nganggur gitu ya. Habis tahallul nganggur nunggu akan haji kan kita. Iya. Hajinya nanti kira-kira tanggal 8. Iya. Mulai. Lah jarak 1 minggu itu sampean tanya. Kira-kira ya, yang afdol itu dikerjakan untuk apa ya? Diisi. Ya diisi apa itu ya? Ya banyak sekali. Satu diantaranya di masjid berulang kali tawaf sunat bisa, baca Quran juga bisa, menghatamkan Quran. Kalau bisa menghatamkan Quran ya. Kemudian di dalam masjid itu dengan melihat Ka'bah begini, sebab melihat 1 kali begini itu dapat rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya. Lihat gini rahmat, lihat lagi rahmat. Jadi sampean kalau kepingin rahmat balik-balik begitu, lihat merem. Jelas ya. Itu bisa sedekah banyak sekali. Dan ingat, semua amal baik yang dilakukan di tanah haram, bukan cuma di masjid, tanah Masjidil Haram, di tanah haram itu
pahalanya dilipatkan 100.000 kali. Jadi sampai sedekah sak real di sana pahalanya sama dengan 100.000 real. Jelas? Jelas ya. Ya. Sampean menyenangkan istri di sana, ya, kan dapat pahala menyenangkan istri. 1 kali menyenangkan sama dengan 100.000 kali menyenangkan. Jelas? Apa ya menyenangkan ya? Hah? Jelas ya. Ya. Hal lainnya? Ibu-ibu. Di saat kita melakukan ihram itu, terus kita itu kedatangan bulan, itu gimana? Terus apa nunggu habis itu? Kita, ini perempuan ya, sudah ihram. Ya, belum tawaf. Ya. Sudah ihram. Terus datang bulan. Ya. Ya, enggak melakukan tawaf. Tapi nanti kita pergi ke Arafah, tidak apa-apa. Arafah itu sama dalam keadaan hadas besar, tidak apa-apa. Ya, habis dari Arafah, umpamanya kita di Musdalifah, tidak apa-apa. Di Mina, tidak apa-apa. Pokoknya semua itu dengan dalam keadaan haid, umpamanya ya, gampangnya, tidak apa-apa. Cuma tidak tawaf. Tawaf tok itu yang butuh suci. Tawaf tok. Jadi tunggu aja sampai suci. Kalau sudah suci, mandi, kemudian baru melaksanakan tawaf. Nah, sa'inya otomatis. Sa'i tidak bisa dilakukan kecuali sesudah tawaf. Ya. Jadi, tawafnya tidak apa-apa. Ya. Tiba-tiba habis tawaf jelas. Sa'i tidak apa-apa. Sa'i dalam keadaan tidak apa-apa. Jelas? Ya. Kalau sudah, saya teruskan. Begini ya. Sekiranya ya, mau tanya tentang tawaf. Kita kan tawaf dari Hajar Aswad, lalu jalan ke Rukun Iraqi, habis Rukun Iraqi ke Rukun Syami. Nanti sampai di Rukun Yamani kita kan manggil salam atau istilam seperti Bismillah. Belum waktunya. Ini akan saya terangkan itu. Oh, ya. Terima kasih. Begini, jadi yang akan saya terangkan tidak usah ditanyakan. Begini, kalau nanti ini terlalu banyak pertanyaan, ini tidak khatam. Ya, tidak khatam nanti. Jadi sekarang sabar dulu ya. Sekarang apa? Sunnatnya tawaf. Sunnah tawaf adalah banyak. Di antaranya mengusap dan mencium atau mengecup Hajar Aswad. Ya, ini tadi coba dikembalikan ini. Mengusap dan mencium atau mengecup Hajar Aswad, ya. Ini sunnatnya. Ini Hajar Aswad, ya. Sunnatnya mengusap. Mengusap itu seperti salaman. Namanya istilam, salaman. Larang salaman kan masa begini. Kan menghadap begini. Jelas. Salaman. Ini 1 kali, 3 kali, ya. Dan mengecup. Mengecup itu begini. Nyucup.
3 kali. Salamannya 3 kali, ngejawabnya 3 kali, sunatnya. Jelas. Tapi perlu saya beritahukan, kalau sampai ihram dilarang wangi-wangian, sampai nyucup atau megang itu sampai kena wangi-wangian sah, tapi sampai bayar dam. Jelas. Jelas. Yang tanya dari siapa? Sampai lah. Saya kok menengahi tak takoni. Ya. Jadi kalau sampai nanti memegang atau mencium begini, itu wangi sampai kena dam. Jelas. Jadi kalau begini cukup isyarat saja dari atas gini. Isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jelas. Tapi harus suwi-suwi. Suwi-suwi dorong sama orang, sebab orang semua sama menunggu. Ya jadi ya saja cepet-cepetan. Kalau memang 3 terlalu lama ya 1 aja, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja, jelas. Ya. Nanti dulu. Sunnah-sunnah tawaf adalah banyak. Di antaranya 1 mengusap dan mencium atau mengecup hajar aswad, ya. Posisinya bukan miring. Kalau miring ya tidak bisa. Mana bisa mau ngecup miring? Menghadap jelas. Tiga, berjalan kaki. Ya, berjalan kaki itu. Sebab didorong juga boleh. Naik kalau dulu naik tandu dulu boleh, walaupun kuat tapi ditandu tidak apa-apa. Sunatnya jalan kaki begini, jelas. Empat, tanpa alas kaki, Jawa ngodok, jadi tidak sandalan, tidak, ya jelas. Ya jadi lepas sandal. 5, A dan B. A berselendang, kedua ujungnya terletak di atas pundak kiri dan bagian tengahnya di bawah ketiak kanan. Di dalam tawaf yang ada lari kecilnya. Nanti prakteknya tidak sekarang nih, pokoknya ini dibaca aja. Sebab nanti kita bagaimana cara berpakaian pada saat praktek nanti, paham ya? Ya, jadi kita baca aja. A berselendang, orang laki-laki ini ya. Kedua ujungnya terletak di atas pundak kiri dan bagian tengahnya di bawah ketiak kanan. Di dalam tawaf yang ada lari kecilnya, ya. Berpakaian yang begitu itu tawafnya yang ada lari kecilnya, lari kecil begini. Nah, tawaf yang ada lari kecilnya itu tawaf yang bagaimana? Itu B, lari kecil. 2, di dalam tawaf yang akan disambung dengan sa'i. Jadi kalau tawafnya itu nanti akan disambung dengan sa'i, disunatkan untuk 3 kali. Yang 3 kali yang pertama itu pakai incik begini, jelas. Pak, jelas. Ya. Terus lari kecilnya itu yaitu pada putaran pertama, kedua dan ketiga. Terus A dan B ini hanya untuk pria. Jadi wanita tidak usah lari kecil ya. 6. Mengucapkan doa yang datang dari Nabi SAW dalam tawaf. Di sini sudah ada doanya. Jadi kalau bisa ya dengan doa itu. Andai kata tidak bisa, ya dengan apa saja doa. Tidak bisa, ya pikir saja La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Andai
kata itu pun misalnya terlalu berat, ya Allah, 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 Allah begitu. Jelas. Andai kata itu pun loron cangkemku ini semuanya Allah, Allah umpamanya yang di hati coy. Nah, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diem, tidak apa-apa. Jelas. Baca Quran tidak apa-apa, kulhu tidak apa-apa, selawat tidak apa-apa. Diem boleh. Cuma ya kaji bisu namanya. Sudah? Jelas? Ya. 7. Sembahyang sunat tawaf 2 rakaat setelah rampung tawaf. Bisa dilakukan sesudah beberapa minggu. Walaupun tidak di dalam Masjidil Haram, tetapi yang utama di belakang makam Ibrahim. Di sini ada, mestinya ada makam Ibrahimnya di sini. Ya, nanti aja di gambarnya nanti kan kita pasang. Bentar dulu. Gambar kurungan. Coba perhatikan ini nomor 7. Sembahyang sunat tawaf 2 rakaat setelah rampung tawaf. Jadi sudah rampung tawaf itu kita disunatkan sholat sunat. Ya, usolli sunnatan ba'da tawafi boleh. Usolli sunnat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala 2 rakaat. Itu bisa dilakukan sesudah beberapa minggu. Ya. Jadi tidak sekarang, keluar beberapa minggu aku biar durung sholat sunat apa tawaf, dilakukan di rumah boleh, di maktab artinya boleh. Jelas. Cuma yang paling afdal dilakukan di belakang makam Ibrahim. Jelas. Cuma perlu saya terangkan, orang yang punya hutang sembahyang itu kalau sembahyang sunat haram. Orang yang punya hutang sembahyang wajib qadha, itu haram sunat, sembahyang sunat. Jadi lebih baik dibuat qadha. Ya. Ya. Karena menurut kitab-kitab fikih terutama Fathul Mu'in bisa saya lihat itu yang punya utang qadha, punya utang sembahyang belum qadha, itu wajib qadha. Kalau dia sembahyang sunat haram. Jelas. Nah, jadi lebih baik sampean sholat qadha saja. Jadi mau habis tawaf qadha, masuk masjid, tahiyatul masjid qadha, tarawih sampean haram tarawih sampean. Duh, ya apa? Ya qadha aja. Boleh. Imamnya nawaitu apa? Usolli salat tarawih, ya. Makmumnya usolli fardhu subhi qadhaan, makmum. Loh, qadha subuh dilakukan di waktu habis isya, boleh qadha itu kapan saja. Ya. Kalau misalnya sampean qadha maghrib, makmumnya tarawih 2 rakaat. Jadi makmumnya imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, sampai melanjutkan lagi 1 rakaat. Nanti godak lagi begitu. Besok hari raya juga begitu, sampai haram salat hari raya. Ya apa? Ya salat qadha. Jadi imamnya Allahu Akbar, sampai nusalli fardhu subhi rakaat ini qadhaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Imamnya Allah Akbar, sampai menengahi, gak usah melok begini-begini. Udah jelas. Nanti hari raya kan tidak ada qadhanya lah. Kalau qadha subuh kan ada
apa? Allahumma hdini fiman hadait ya kono sing cendhai. Ya apa kono sing cendhai? Ada mintanya, ada mujinya kepada Allah, itu sudah kunut. Jadi waktu imamnya ya sami Allahu liman hamidah, imam sebelum sujud ya sampean sami Allahu liman hamidah ya Allah marhamni ya rahim cukup, atau Allah maghfirli ya ghafur cukup. Ini namanya kunut yang pendek. Paham ya? Nah, jadi sampean ini yang punya utang ini sebelum berangkat ke Masjidil Haram, sebelum berangkat haji, sebaiknya banyak sholat qadha. Tapi tidak punya ya utang ya, insya Allah ya. Ada ibu-ibu punya utang banyak. Saya dulu juga begitu. Sebab kalau masih muda itu kan citas balik ya sampai itu biasanya nakal, tidak mau sholat, takkan wis sembahyang, ampun udah ya. Nah, itu lalu tidak tahu hitungannya, ya sama yang diperbanyak aja, dilebihkan. Katakanlah misalnya selama kurang lebih 1 tahun, sampai hitung 1 tahun, sampai buat 1,5 tahun juga lebihnya itu jadi sunat. Sudah paham? Nah ini tentang sholat sunat itu. Yang nggak punya utang, nah ini sembahyang sunat tawaf 2 rakaat setelah rampung tawaf bisa dilakukan sesudah beberapa minggu, walaupun tidak di dalam Masjidil Haram, tetapi yang utama di belakang makam Ibrahim. Cekap. Ada yang tanya? Yang paling baik mengkodok itu waktunya bagaimana ya? Apa setelah subuh, misalnya setelah maghrib kita sebelumnya kita mengkodok? Tidak dengar, saya tidak dengar. Halo, waktunya mengkodok sholat yai itu yang paling bagus. Apa 1 hari itu bisa terus semuanya 5 waktu supaya misalkan 2 bulan itu lunas sebelum haji bisa barangkali. Nah, itu diperbanyak. Apa yang paling bagus misalkan saja sebelum asar atau setelah zuhur, waktu sholat zuhur kita tambahi lagi kodok. Yang paling afdal yang mana ya? Atau diroto seluruhnya satu pas mumpung waktunya ada mengkodok 5 waktu itu. Yang paling afdal terus menerus. Jadi selama kuat terus menerus ya. Karena punya utang itu kapan saja, jam berapa saja, waktu apa, kodok tidak ada masalah. Itu yang paling afdal. Yang ditanya yang paling afdal, jawabnya terus menerus, tidak berhenti-berhenti ya. Nah kalau tidak mungkin karena bekerja, ya waktu bekerja ya tidak sholat dulu, tapi nanti sebelum zuhur misalnya ada waktu bisa melakukan 1 kali kodok. Kalau bisa 2 kali kodok, bisa 3 kali. Habis itu sholat zuhur berjamaah. Habis itu nanti kodok lagi. Begitu dihitung terus sampai diperkirakan bisa tuntas kodoknya itu semua. Jelas? Misalkan kodok subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya, langsung apa? Zuhur saja terus atau subuh saja terus, begitu maksud. Itu terserah, bisa sampai 1 kali itu ya kodok sampai urut.
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti begitu lagi. Waktu zuhur sampean ini lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti waktu asar juga begitu, waktu maghrib begitu. Boleh. Jelas. Waktu subuh sampean kodok subuh tok begitu. 10 kali, nanti zuhur tok 10 kali. Lalu ya boleh. Asal hitungannya nanti kira-kira mencapai memenuhi hutang itu. Jelas. Misalnya ya, habis sholat wajib subuh, kita kodok subuh 10 kali atau 20 kali boleh enggak seperti itu? Boleh, boleh. Hanya subuh saja misalnya gitu boleh? Boleh. Jelas? Ini ada soal tawaf Yai. Ya, waktu mengusap dan mencium Hajar Aswad itu sesudah atau sebelum tawaf? Itu. Mencium Hajar Aswad ya, atau mengusap itu sebelum tawaf. Oh, sebelum tawaf. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Cik. Mohon minta tanya Yai. Sebelum kita berangkat menunaikan haji, pada saat ini kita posisinya dalam punya hutang wajib sholat yang teramat banyak. Pada saat ini kita harus memprioritaskan nyaur utang sholatnya dulu atau hajinya dulu ya. Pada saat kita menunaikan haji, kebetulan juga masih punya sholat hutang yang sangat banyak gitu ya. Gimana ini ya? Begini, haji kan belum waktunya. Kalau haji berangkat sekarang kan ya, tidak mungkin. Ya. Tapi kalau kodok kan sekarang. Ya saya kodok dulu sebelum berangkat. Saya hajinya nanti mau 5 tahun lagi karena pendaftarannya. Misalnya, yang kok aneh kata haji bukan begitu. Ya sekarang ini karena punya, mestinya bukan sekarang, kemarin-kemarin yang sudah tahu itu hari kodok. Sekarang saja sebelum kodok terusan. Jelas. Iya, itu yang saya tanyakan. Iya. Ini seandainya pada saat saya berangkat, posisi saya tahun depan saya berangkat gitu ya. Kebetulan mungkin saya barusan aja tobat mungkin ya. Kemudian ada niatan haji, kita pun juga langsung berangkat. Alhamdulillah bisa segera berangkat. Pada saat mungkin posisi saya umur 40 tahun. Kebetulan saya barusan sholat dengan 1 tahun belakangan ini ya. Selama 30, mungkin 10 punya utang 10 tahun. Dalam 1 tahun ke depan mungkin apakah seandainya belum lunas utang saya masalah sholat, apakah haji saya tetap berangkat atau meneruskan sholatnya ya? Begini ya, andai kata sampai jatuh waktunya haji karena hutangnya banyak dicicil sampai sekarang pun belum lunas kodoknya sholat. Nah itu apa akhirnya menunda haji hanya karena harus menyelesaikan kodok sholat ini? Ya enggak ya, terus haji. Ya. Ya, harus di tengah jalan waktu yang sunat-sunat itu dibuat kodok. Sampai di sana ya kodok di sana. Jelas. Ya. Tanya Yai. Tadi dikatakan kalau ingin mengusap Hajar Aswad sebelum tawaf ya, Yai ya. Terus kalau rukun Yamani apa sama juga? Mengusap, soal sunnah mengusap tadi, kalau tawaf rukun untuk Hajar Aswad sebelum, untuk rukun Yamani. Nah begini ya, mengusap rukun Yamani
itu sunat ya. Tapi waktu kita mengusap kakinya jangan sampai berjalan, jangan sampai bergerak. Kalau kakinya bergerak kita megang begini, ini berarti tawaf kita ini tidak sah. Yang sebelah sini ini sedikit ini harus diulang kembali. Dan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita nunggu, orang tidak memungkinkan. Karena itu hampir tidak ada orang tawaf itu yang mengusap rukun yamani berhenti dulu, itu tidak ada. Jadi begini prakteknya. Ini waktu begini sudah sampai di rukun yamani sini. Nah ini, sana ya. Ya sini. Nah di sini sambil mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sambil berjalan. Saya tahu Bismillahirrahmanirrahim didesak oleh orang belakang ramai itu, ya. Ngerti maksudnya? Jadi sambil jalan, tidak usah ngusap, pakai isyarat saja, sudah sama. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Ya. Ya, berarti bukan termasuk ya. Tadi kan dikatakan kalau kita tawaf tidak boleh menyentuh atau tangan kita masuk meskipun tidak menyentuh. Berarti bukan termasuk itu ya. Takut yang kena syazarwan ris tadi ya. Oh iya. Itu apa tidak termasuk itu ya. Asal tidak terlalu mepet ya kan. Gitu ya, kalau terlalu mepet ini dikhawatirkan terkena syazarwan. Ya, ris. Ya. Kena ris, karena itu sama dengan orang tawaf di dalam Ka'bah tidak sah. Jelas. Hormatnya tadi itu ya. Isyarat tadi itu ya. Ya. Isyarat tidak apa-apa. Ya, isyarat kan dari jauh. Nah. Itu kan mengusap berarti kan menyentuh, berarti tangan kita masuk di atas syazarwan itu, Jai. Isyarah, ya. Menyentuh atau isyarah? Menyentuh, maksud saya menyentuh. Menyentuh rukun yamani. Rukun yamani. Iya. Berhenti harus. Berhenti. Kalau sambil jalan tidak sah ini. Tawafnya itu tidak sah. Jelas. Iya, jelas. Jadi kalau ingin menyentuh harus berhenti. Iya, jelas. Jadi jangan sambil jalan. Kalau sambil jalan yang sedikit ini dengan menyentuh Ka'bah itu tidak sah jalannya ini. Jadi kalau ini yang sedikit ini tidak sah, tawaf lanjutannya tidak sah, gitu nih. Harus mundur lagi, nyambung gitu, paham ya? Iya, paham. Ya. Kalau kita dalam keadaan ihram Yai, itu rukun yamani itu apa harum juga kayak seperti Hajar Aswad. Berarti kita tidak boleh nyentuh ya, Nyai. Rukun yamani itu rukun apa? Yamani tidak dikasih wangi-wangian, tidak ada wangi-wangiannya. Cuma jangan tidak nyentuh, tidak ada orang yang nyentuh, soalnya terlalu rame. Paham ya? Ya, kalau pas kita kebetulan tawafnya mepet di Ka'bahnya situ. Kalau kebetulan tawafnya mepet. Iya. Sampai nyenggol Ka'bah. Enggak, ya di sebelahnya situ tapi enggak sampai nyenggol gitu loh ya. Ya, kalau mau nyentuh ya boleh tapi berhenti. Soalnya waktu itu saya pernah mengalami seperti itu, jadi saya tawaf itu ya di sebelahnya situ tapi enggak sampai masuk gitu loh. Jadi saya nyentuh gitu enggak apa-apa ya berarti ya. Tapi berhenti gitu. Memang ya berhenti kalau menyentuh. Enggak apa-apa berarti ya. Ya, kalau berhenti enggak apa-apa. Kalau sambil nyentuh sambil jalan enggak sah yang jalan ini. Jelas? Iya, jelas. Terima kasih. Ya jangan bikin repot lah. Orang salam dari jauh boleh kok. Ya Rasulullah sendiri juga begitu ya. Sekarang sampean sama suaminya di sebelah sana. Sampean ingin salam, masuk lari ke sana Anda. Kan cukup dadah, kan gitu aja dari jauh. Iya. Iya dah? Iya. Masnya juga begitu. Mau salaman terlalu jauh sana.
ada 1 kilo sana. Kan kalau ke sana selak susu cukup ini, yang gitu tangannya ini, gitu ya? Iya Bu. Ya. Saya kira ini merupakan pertanyaan terakhir. Besok masih ada waktu karena sekarang sudah jam 8 dan ini ruangannya mau digunakan pesantren Ramadan untuk anak-anak siswa-siswa SMK, SMU dan lainnya. Mohon maaf, jadi besok bisa bersua kembali. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.